Perwira Polda Aceh jadi perantara dalam kasus jual beli sabu. DPRD minta Medan Zoo dievaluasi usai 3 harimau mati. Persidangan dugaan pungli 93 pegawai KPK digelar 17 Januari. Anggota Polda Aceh berinisial AKBP AP dan Aibda SS yang ditangkap Satres Narkoba Polresta Banda Aceh terkait kasus sabu berperan sebagai perantara. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli menyampaikan 2 anggota Polda Aceh itu ditangkap di lokasi yang berbeda. AKBP AP ditangkap di Banda Aceh dan Aibda SS di Kabupaten Biren. Penangkapan perwira dan bintara Polda Aceh itu bermula saat polisi menangkap pengguna dan pengedar narkoba berinisial YK dan SW di Banda Aceh dengan barang bukti 104 gram sabu. Saat dilakukan pengembangan, penyidik menemukan adanya keterlibatan AKBP AP dalam kasus tersebut dan hal itu juga diakui oleh AP saat diperiksa di Polda Aceh. Polisi lalu mengembangkan jaringan AKBP AP hingga ke Biren dan menangkap Aibda SS serta warga sipil berinisial MD. Saat ini AP ditahan di Polda Aceh, sementara 4 tersangka lainnya ditahan di Polresta Banda Aceh. Dan proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polres Banda Aceh, sedangkan proses kode etik Polri dilakukan oleh Bitpropam Polda Aceh. Kelima tersangka bakal dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subs, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya, Wakapolda Aceh, Brigjen Armia Fahmi mengatakan ada 2 anggota Polda Aceh, masing-masing 1 perwira dan bintara yang ditangkap dalam kasus sabu. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, Mulia Syahputra Nasution meminta Pemkot Medan melalui PUD Pembangunan lebih serius dalam membenahi kebun binatang Medan atau Medan Zoo setelah 3 harimau mati dalam selang tempo 2 bulan pada akhir tahun lalu. Kejadian ini tentu sangat miris, harus ada perhatian dan lebih serius dalam membenahi satwa Medan Zoo. Dia menilai kematian 3 ekor harimau dalam tempo berdekatan tahun lalu menjadi bukti buruk kinerja PUD Pembangunan selaku BUMD pengelola Medan Zoo. Hal ini harus jadi perhatian Dewan Pengawas untuk segera mengevaluasi kinerja PUD Pembangunan. Meski PUD Pembangunan belum memiliki dirut definitif, tetapi 3 direksi lainnya harus ikut bertanggung jawab. Kurun waktu 2 bulan terakhir tahun lalu ada 2 harimau Sumatera mati, masing-masing bernama RH pada 6 November 2013 dan Nurhaliza alias Putri pada 31 Desember 2023. Adapun 1 ekor harimau Benggala bernama Avatar juga ditemukan mati di Medan Zoo, yang merupakan kebun binatang milik Pemkot Medan pada 3 Desember 2023. Medan Zoo memiliki jumlah kandang 76 unit dengan satwa sebanyak 255 ekor, terdiri atas 163 ekor aves, 60 ekor mamalia, dan 32 ekor reptil di lahan 10 hektar dari total seluas 30 hektar. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, pekan ini mengatakan Medan Zoo sedang mengalami krisis finansial berakibat terjadi utang pakan hewan maupun menggaji para pegawai yang mengelola kebun binatang ini. Pihaknya menekankan PUD Pembangunan segera mengambil tindakan penanganan, termasuk melunasi pembayaran gaji pegawai Medan Zoo selama beberapa bulan terakhir. Dewan Pengawas atau Dewas KPK dijadwalkan menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai lembaga anti rasuah dalam kasus dugaan pungutan liar atau pungli di Rutan pada Rabu 17 Januari 2024 mendatang. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan sidang akan dibagi dalam 9 berkas perkara. 6 perkara untuk 90 orang dan 3 sisanya untuk masing-masing orang.
Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku tidak akan ikut campur dan menghormati segala bentuk proses yang dilaksanakan oleh Dewas KPK mengenai pelanggaran etik 93 pegawai. Juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan pimpinan KPK menghormati proses yang sedang berlangsung tersebut karena Dewas secara profesional tentunya telah melakukan pemeriksaan kepada para pihak terkait hingga memutuskan untuk melanjutkannya ke tahap sidang etik. Penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik, dugaan tindak pidana, penegakan disiplin, serta perbaikan tata kelola merupakan wujud komitmen kelembagaan KPK dalam menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dugaan pungli di rutan KPK kali ini pertama dibongkar Dewas KPK beberapa waktu lalu. Dewas melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan KPK dan menemukan setoran senilai 4 miliar rupiah yang terjadi dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022. Dewas mengungkap penerimaan uang pungli dilakukan satu di antaranya lewat setoran tunai dengan menggunakan rekening pihak ketiga. Sebanyak 93 yang akan disidangkan tidak hanya diduga menerima pungli, namun ada juga yang diduga menyalahgunakan wewenang. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.